Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estuning Dewi Hapsari SPD MPD. Saat ini saya berprofesi sebagai salah satu dosen perguruan tinggi swasta di Madiun, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas PGRI Madiun. Saat ini saya memiliki jabatan akademik sebagai asisten ahli. Saya mengajar mata kuliah wajib kurikulum atau biasa disingkat dengan MKWK di program studi manajemen serta beberapa program studi yang lain seperti teknik informatika dan akuntansi. Dosen memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran atau pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat setiap semester. Saya sebagai salah satu dosen yang aktif dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UKTP di bidang pengajaran. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk unjuk kerja tentang bagaimana saya melaksanakan Tridharma perguruan tinggi khususnya di bidang pengajaran bersama teman-teman mahasiswa. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan kode UNV 1010 di program studi Teknik Informatika yang biasa saya ampu di semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali bagaimana menghasilkan tulisan yang baik pada tugas dari mata kuliah yang akan diberikan oleh dosen nanti, serta membekali mahasiswa untuk menyusun tugas akhir, memiliki kemampuan berbicara dengan baik dan benar untuk keperluan akademik. Di dalam video ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang saya lakukan, meliputi 1. Capaian pembelajaran, 2. Deskripsi mata kuliah, 3. Materi pembelajaran, 4. Sumber atau pustaka pembelajaran, yang kelima, media pembelajaran yang digunakan, 6. Metode pembelajaran, ke-7. Kemampuan akhir pembelajaran, dan yang ke-8 adalah sistem penilaian mata kuliah. Baik, kita langsung ke tujuan atau kita menuju ke CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang nantinya dapat dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, kalimat efektif, pengembangan paragraf, perencanaan karya tulis, teknik penulisan karya tulis ilmiah, menulis karya ilmiah, konvensi, dan penyuntingan naskah. Dan tidak lupa ada kemampuan berbicara untuk keperluan akademik serta menulis program kreativitas mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar kebahasaan dan penulisan akhir ilmiah serta proposal PKM. Keempat, mahasiswa mampu berbicara untuk keperluan akademik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah, maka disusunlah sub CPMK. Adapun sub CPMK tersebut tersusun sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menghasilkan karya ilmiah dan proposal PKM yang representatif. Kedua, mahasiswa mampu menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang biasa dikenal dengan PUEB. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun kalimat efektif. Keempat, mahasiswa memahami bagaimana mengembangkan paragraf serta mampu menulis paragraf dengan baik dan benar. Yang kelima, mahasiswa memahami bagaimana merencanakan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mahasiswa memahami teknik penulisan karya tulis ilmiah dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh,
Mahasiswa memahami konvensi serta penyuntingan naskah, dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu mahasiswa memahami teknik berbicara untuk keperluan akademik dan mampu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun deskripsi mata kuliah pada mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar sejarah perkembangan bahasa, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, kalimat efektif, pengembangan paragraf, perencanaan karya tulis ilmiah, teknik penulisan karya tulis ilmiah, menulis karya ilmiah, konvensi serta penyuntingan naskah, dan berbicara untuk keperluan akademik, serta menulis program kreativitas mahasiswa atau PKM. Adapun materi yang akan dipelajari teman-teman mahasiswa selama 1 semester terdiri dari 1. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia, yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yang ketiga, tentang PUEB yang terdiri dari pemakaian huruf, pemenggalan kata, penulisan kata, serta tanda baca. Yang keempat, kalimat efektif. Kelima, paragraf. 6. Kerangka karangan. Ketujuh, kutipan. Kedelapan, catatan kaki. Kesembilan, daftar pustaka. Kesepuluh, jenis karya tulis ilmiah. Ke-11, konvensi naskah. Dan yang terakhir atau yang ke-12 yaitu berbicara untuk keperluan akademik. Sumber pustaka yang biasa kita gunakan dalam proses pembelajaran terdiri dari Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, karya dari Alek dan Ahmad. Kemudian yang kedua, Bahasa Indonesia Keilmuan untuk Perguruan Tinggi, karya Khairuddin Kurniawan. Yang ketiga, ada buku Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Yang keempat, Public Speaking dan Teknik Presentasi, karya dari Hidayat. Serta dapat menggunakan buku ajar yang sudah saya susun, yaitu menulis karya ilmiah. Adapun media pembelajaran yang digunakan terdiri dari e-learning Unipma atau yang biasa disingkat dengan ELMA, yang digunakan untuk mengakses materi, tugas, serta link video yang biasa dibagikan oleh dosen. Selain itu, juga dapat memanfaatkan Google Meet untuk memperlancar proses pembelajaran. Hal ini atau kondisi ini dipakai jika membutuhkan waktu diskusi yang lama dan melebihi batas waktu dari proses perkuliahan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat memanfaatkan Google Meet untuk proyek, konsultasi tugas ataupun tugas akhir, serta nanti bisa digunakan untuk conference pada saat dosen ada kegiatan sehingga tidak dapat hadir secara luring. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan internet untuk mencari referensi-referensi yang dibutuhkan seperti artikel ilmiah ataupun e-book yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang proses perkuliahan. Nah, sedangkan metode pembelajaran yang biasa digunakan yaitu pemaparan materi secara luring di kelas. Nanti dosen akan memberikan materi, bisa jadi mahasiswa juga yang akan presentasi sebagai hasil diskusi dari teman-teman mahasiswa. Yang kedua, pemaparan materi secara conference. Jika dosen berhalangan hadir, bisa jadi nanti ada tambahan tugas ataupun konsultasi tugas. Yang ketiga, diskusi dengan teman sejawat. Ini digunakan untuk melatih kerjasama dan juga melatih keberanian mahasiswa untuk menyampaikan ide atau gagasannya. Sedangkan yang keempat, yaitu kita menggunakan metode discovery learning, di mana pada metode ini mahasiswa harus mampu memahami konsep, arti, serta hubungan, dan yang paling penting adalah menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Mahasiswa dibiasakan untuk bisa merumuskan inti dari materi yang telah dipelajari. Pada pertemuan 1 semester ini nanti terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana tersusun dari 1 pertemuan untuk UTS, kemudian yang 1 pertemuan untuk UAS, dan yang 14 kali pertemuan itu adalah tatap muka atau kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan UTS akan ada penilaian yang dilakukan oleh dosen, yaitu untuk melakukan evaluasi kegiatan di tengah semester berupa pemberian soal yang nanti akan dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa di kelas.
Akan ada beberapa soal dari materi yang telah dipelajari kemudian dikerjakan dan dikumpulkan di kelas. Sedangkan untuk UAS tidak ada ujian tulis di dalam kelas, tetapi kita telah menyepakati kegiatan yang berupa proyek. Hal tersebut dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa Indonesia yang akan membekali mahasiswa untuk dapat menulis karya tulis ilmiah. Maka dari itu, dari materi yang telah dipelajari, mahasiswa diharapkan menerapkan materi tersebut pada karya tulis ilmiah secara benar. Kemampuan akhir dari setiap tahapan pembelajaran yang nantinya akan diperoleh oleh teman-teman. Pertemuan pertama nanti akan ada kontrak kuliah yang dilanjutkan dengan pertemuan kedua, sejarah perkembangan bahasa, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pertemuan yang ketiga sampai dengan pertemuan keenam nanti ada penggunaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Pertemuan ketujuh menyusun kalimat efektif. Pertemuan ke-8 UTS. Dan dilanjutkan dengan pertemuan ke-9 yaitu tentang pengembangan paragraf serta menulis paragraf. Pertemuan ke-10 merencanakan karya tulis ilmiah. Pertemuan yang ke-11 mempraktikkan penulisan karya tulis ilmiah. Pertemuan ke-12 dan 13 mahasiswa memahami teknik penulisan karya tulis ilmiah serta menulis karya tulis ilmiah. Pada pertemuan ke-14 mahasiswa dapat menyunting atau melakukan konvensi dari naskah karya tulis ilmiah yang telah ditulis, serta pertemuan yang ke-15 nanti akan ada praktik kegiatan berbicara untuk keperluan akademis. Adapun sistem penilaian kita terdiri dari UTS 20%, di mana nanti UTS digunakan untuk ujian tulis serta pendalaman materi, kemudian UAS 30%, berupa proyek menulis karya tulis ilmiah dengan pedoman yang telah diberikan, dan tugas 30%. Tugas ini nanti ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok. Kemudian yang keempat ada nilai karakter sebesar 20%, di mana nilai karakter ini terdiri dari keaktifan siswa selama proses perkuliahan, ketepatan pengumpulan tugas, kedisiplinan, kemampuan bekerja sama, serta kehadiran mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya kita belajar tentang menentukan topik, kemudian menentukan judul dalam sebuah karya tulis ilmiah, karena nanti endingnya di akhir perkuliahan seperti di janji awal kita harus menghasilkan karya tulis ilmiah. Hari ini nanti kita akan belajar teknik penulisan di dalam karya tulis ilmiah yang terdiri dari 3 hal, yaitu nanti ada kutipan, kemudian catatan kaki, dan daftar pustaka. Pernah dengar kata-kata ini? Oke. Jadi kutipan itu sama dengan kita meminjam kalimat. Kalau Anda pernah membaca artikel ilmiah, nanti akan ada yang namanya kutipan. Berikutnya, ini adalah prinsip mengutip. Bagaimana cara mengutip? Karena kita mengutip, kita meminjam, kita tidak boleh mengadakan perubahan. Kalau ada kata-kata yang salah dalam kutipan itu, jangan dirubah. Nanti silahkan Anda memberikan keterangan tambahan di dalam tanda kurung siku seperti ini. Misalnya di situ kata disimpulkan, menulisnya bukan disimpulkan tetapi disimpulkan. Kan di sini kurang huruf, makanya nanti kita perlu menuliskannya F di dalam tanda kurung rawa atau di situ kurung segi 4. Kesalahan ya atau perbaikan dapat diletakkan di dalam catatan kaki. Sama teman-teman, nanti kalau misalnya tulisannya salah, kita bisa memberikan catatan di dalam catatan kaki. Yang namanya catatan kaki kan pasti letaknya di bawah, sama seperti ini. Nah, di situ ada kata yang salah. Mencari bentuk kata yang mengandung makan, kan gak ada hubungannya antara makna dengan makan. Ternyata di situ salah ketik. Kadang-kadang ya otomatis komputer seperti itu kan, kadang kita juga mengalami kesalahan. Makanya di situ diberi tanda keterangan, di dalamnya ada huruf sik. Baru nanti dibetulkan di bagian
bawah. Itu namanya keterangan yang dituliskan di bawah di catatan kaki. Nah, nanti kalau ada kesalahan pengutipan dari tulisan asli, kita tidak perlu mengubah, memberikan keterangan seperti itu saja. Dan ini kita boleh menghilangkan bagian kutipan. Awak ini tipe-tipe orang males misalnya. Kutipannya panjang tapi itu penting loh Bu. Kok tidak tak kutip ada yang kurang dalam tulisan saya. Kita boleh menghilangkan bagian dari kutipan itu. Dengan cara seperti apa? Nanti kita berikan tanda titik 3. Gak boleh lebih koti dulu ya, gak boleh lebih. Aturannya hanya 3. Nanti baru dilanjutkan kembali kalimatnya. Misalnya di era dan seterusnya. Boleh kita menghilangkan bagian kutipan dengan memberikan tanda titik 3. Ini kalau di tengah. Kalau yang kita hilangkan di bagian akhir bagaimana Bu? Kalau yang kita hilangkan bagian akhir, teknologi merupakan nanti titiknya ditambah 1 sebagai akhir dari sebuah kata. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Nah, ini kutipan itu kan nanti ada 2 jenis. Ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau Anda suka ngutip secara langsung, itu harus mulai dihindari. Kenapa? Karena kutipan langsung itu sekarang kena plagiasi. Nanti hasil karya tulis Anda harus dicek lagi. Kasih ada ketentuan berapa persentase dari besarnya plagiasi tersebut. Makanya kita boleh belajar kutipan langsung, tapi nanti ketika Anda melakukan proses pengutipan, silakan dilakukan melalui kutipan tidak langsung. Nanti kalau kutipan tidak langsung, kita agak mikir sedikit. Karena apa? Kita harus membaca kalimatnya, kita memahami, dan kita ubah dengan bahasa kita sendiri yang biasa dinamakan dengan parafrase. Nah, ini kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kemudian kita ke kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek seperti ini teman-teman. Nanti kutipan langsung yang pendek itu dilihat itu jenis kutipan langsung yang pendek, kurang dari 40 kata. Kemudian cara mengutipnya, boleh nama yang kita kutip ditaruh di belakang, boleh ditaruh di depan. Nanti suka-suka, pengennya diletakkan di awal atau di akhir. Ada kutipan langsung yang lebih dari 40 kata teman-teman di sini. Cara menuliskannya bagaimana? Kalau lebih dari 40 kata, itu harus Anda tuliskan di kolom tersendiri. Jadi ditulis dalam paragraf sendiri, menjorok 5 ketukan atau 5 spasi seperti kita menuliskan paragraf. Tetapi nanti kalimat keduanya sama, menjorok 5 paragraf. Kalau kita paragraf kan yang menjorok hanya depannya. Tetapi kalau ini kutipan langsung, itu nanti di baris pertama sampai terakhir sama-sama masuk dalam 5 ketukan atau 5 spasi. Nah, ini nanti bedanya antara kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Berikutnya ada kutipan tidak langsung. Oke, ini kutipan tidak langsung. Ada kutipan tidak langsung yang panjang dan ada kutipan tidak langsung yang pendek. Kalau yang pendek seperti apa? Ini. Nah, berikut dikemukakan penjelasan Sartre. Nah, penalaran deduktif merupakan, kemudian dijelaskan seperti itu. Kutipannya apa? Silakan diparafrase, diubah dengan bahasanya sendiri. Kemudian kutipan tidak langsung pendek, ini bedanya. Langsung setelah nama, kemudian tahun, isinya seperti apa. Kalau panjang, kita memberikan tanda angka 3 di bawah itu sebagai catatan kaki. Kita langsung ke catatan kaki kalau tidak ada pertanyaan. Pernah baca novel? Pernah baca cerpen? Yang di bawahnya ada keterangan angka 1, 2, 3, tulis ini, misal. Nah, kalau misalnya di sini ada kalimat, terus nanti di akhir ada angka 1, apa artinya, 2 dan seterusnya. Kalau tidak menggunakan angka, nanti di sini akan muncul bintang 1, bintang 2. Pernah seperti itu? Ini yang dinamakan dengan catatan kaki. Karena kaki letaknya di bawah, maka catatan kaki juga
selalu diletakkan di bawah. Kalau Anda membaca tulisan-tulisan orang lain ada catatan kakinya, ini jadi apa toh kok terlalu banyak angka dan terlalu banyak simbol, dituliskan di bawah, itu namanya catatan kaki ya. Ini cara membuat catatan kaki kita. Nah, kalau misalnya Anda mengatur marginnya nanti di paling bawah. Kalau memang disediakan catatan kaki ini harus diberikan ruang. Jangan kita menghabiskan layout kita tuh sampai di bagian bawah, karena di sini harus ada garis biasanya. Ya ada garis sendiri yang di situ nanti sebagai batas penulisan dari catatan kaki. Biasanya sesudah baris terakhir nanti ada jarak 3 spasi. Kemudian kita boleh ada ketikan dengan huruf ini tadi. Boleh masuk angka 1, angka 2, 3 atau bintang 1, 2 dan 3. Dari sini nanti kita menuju ke jarak catatan kaki. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ben duwe bayangan, biar kita punya bayangan seperti apa sih catatan kaki. Nah, guru tidak dapat memperhatikan muridnya sampai dengan yang terakhir. Kemudian di situ ada tanda kutip, tanda petik. Berarti kan kita mengutip pendapat orang lain. Kemudian didapat dari buku apa, halaman berapa. Di bagian akhir ada tanda nomor atau yang kode materi. Di situ kebetulan angkanya ada angka 2. Di bawahnya ada keterangan. Oh, kutipan itu didapat dari mana? Ternyata kutipannya didapat dari bukunya Harimurti Kridalaksana. Nah, lanjut kita ke daftar pustaka. Baik, kita ke daftar pustaka. Daftar pustaka itu sumber rujukan yang nanti bisa kita tuliskan dalam tugas akhir kita. Urutannya seperti apa? Nah, nanti ini daftar pustaka itu metodenya macam-macam teman-teman. Ada yang pakai apa atau harfat yang mungkin pernah Anda pelajari di bangku SMA sebelumnya. Ada yang menggunakan IEE. Nah, pakai itu saja untuk menyesuaikan dengan tugas akhir Anda. Karena nanti kaitannya dengan pemilihan Mendeley juga. Nanti yang dipilih juga apa? Nah, urutannya ada nama pengarang, tahun terbit, judul, kota terbit, nama penerbit apa kan? Namanya bagaimana? Penulisan nama dibalik. Misalnya, namanya siapa sih? Yang nggak panjang dulu, yang terdiri dari 2 kata ada nama. Naufal atau Noval tulisannya? Naufal. Namanya Naufal. Ketika kita menuliskan daftar pustaka metode apa, berarti namanya dibalik. Rifkinya ditaruh di depan, berarti Rifki, Naufal. Atau nanti boleh seperti ini kalau di ketentuannya Rifki, N. Jelas? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau namanya terdiri dari 3 kata, Jodoh pakai nama saya, ini dari jeneng kok Jodoh ya dulu ya. Misalnya seperti ini. Bagaimana cara membaliknya? Yang ditaruh di depan adalah yang paling belakang. Berarti penulisannya jadinya itu kalau kita menuliskan dengan metode apa? Penulis nomor 1. Tetapi kalau dalam satu buku, dalam satu artikel penulisnya lebih dari 1, ya, misalnya saya tulis sama nih Naufal. Naufal penulis pertama, saya penulis kedua. Iya, cara nih. Benar bisa, tidak dibalik Bu. Iya. Terus bagaimana? Ya mau bodeng-bodeng ngono dilanto atau tidak? Kalau penulis pertama dibalik terus disingkat yang belakang. Nama penulis kedua itu tidak dibalik tapi yang depan ini disingkat. Berarti E.G Hapsari. Setelah ini nanti diikuti tahun, misalnya 2023, judulnya apa? Setelah judul, kalau ini buku, diikuti apa? Kota terbit, titik 2 penerbit. Itu kalau dari
Yang miring apanya? Yang miring adalah judul bukunya. Oke, sampai di sini jelas ya? Bisa nulis daftar pustaka dari buku? Oke. Kalau nulis daftar pustaka dari yang lain, ini kan urutannya. Kalau dari buku, nama pengarang, tahun terbit, judul, kota terbit, dan kalau itu dari buku. Kemudian yang ditulis miring adalah judul buku. Tapi nanti ada beberapa hal teman-teman, kalau referensinya dari jurnal. Kalau dari jurnal, nanti nama untuk aturan nama sama. Yang depan dibalik, yang belakang disingkat, tahun, kemudian judul artikelnya. Nah, kalau tadi saya memberikan contoh artikel, di situ kan ada judul artikelnya. Nah, judulnya apa? Efektivitas penggunaan media pembelajaran. Judul. Jadi di sini ada yang namanya nama, kemudian tahun, judul artikel. Setelah judul artikel akan muncul yang namanya nama jurnal. Bedakan. Nama jurnal itu yang mana? Nama jurnal itu yang atas itu. Edwi Santek, Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi. Kalau dari buku yang ditulis miring adalah judulnya, kalau artikelnya yang miring adalah nama jurnalnya. Terus setelah itu nanti ada yang namanya volume, nomor, dan halaman. Itu kalau Anda ambil dari artikel jurnal. Oke. Dari sumber internet. Wes Bu, saya mena-menaan Bu, aku golek artikel gak ketemu. Daripada mengarang sendiri, saya cari dari internet. Aturannya sama, nama, tahun, judul. Nah, di situ nanti ada keterangan dalam tanda kurung online. Berarti Anda mengunduh. Dari mana Anda mengunduh? Silakan dituliskan. Linknya seperti apa? Diunduh kapan? Jelas ya? Apa bedanya antara kutipan dan daftar pustaka ini? Kalau kutipan penulisannya di badan buku, ya toh. Kalau daftar pustaka di terakhir ya. Kemudian kutipan ditulis dengan bahasa yang sama atau kita parafrase. Kalau daftar pustaka ada urutannya, apakah dia dari buku, dari artikel, dari internet, dan yang lain. Ini ada latihan soal. Ubahlah menjadi kutipan yang tidak langsung. Sudah paham kan tadi mengutip? Berarti kita harus memparafrase. Oke, kalau sudah, hanya ada 4 kutipan yang saya ambil dari artikel yang saya tampilkan tadi teman-teman. Ada nomor 1 sampai dengan nomor 4 yang berani dan bisa. Kadang bisa tapi gak berani ya toh. Kadang bisa tapi males. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Keberadaan minat menjadi faktor penentuan meraih prestasi. Surwati ini 2015. Jawabannya adalah faktor utama dalam menentukan presentasi dalam minat. Surwati ini 2015. Presentasi atau prestasi? Prestasi. Nah, intinya apa yang dikatakan Suwartini di sini? Intinya apa? Prestasi. Jadi yang menentukan itu adalah prestasi. Tadi diubah bagaimana Mas? Diulangi lagi. Faktor utama dalam menentukan prestasi adalah minat. Jadi faktor utama yang menentukan prestasi itu adalah minat. Sebelum kita tutup, kita simpulkan sebentar. Hari ini kita belajar teknik penulisan karya tulis ilmiah mulai dari kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Kalau kutipan berarti kita mengutip itu untuk menghindari plagiasi, memperjelas pendapat kita. Kalau kemudian catatan kaki, keterangan tambahan yang diletakkan di bagian bawah. Kalau daftar pustaka, keterangan untuk mengetahui sumber aslinya. Yang kita tutup hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari proses pengajaran yang telah dilakukan, diharapkan dapat membekali mahasiswa untuk dapat menyusun tugas akhir dengan benar dan dapat berbicara untuk keperluan akademik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.